pangkat daripada mereka adalah apakah jenderal, apakah aulia Allah, apakah itu nabi, apakah rasul. Mereka yang sudah wafat mengharap kepada kita untuk meneruskan perjuangan. Betul. Sedang kita adalah yang harus menyelamatkan kita di bumi ini. Ya. Makanya lo selalu bilang, ayo kita, ayo semuanya bersama. Bela bangsa, bela negara, dan bela bumi bersama. Hurra! Oke, balik lagi di Berbes Undercover. Yoi coy, oke. Berbes Undercover kali ini spesial banget nih karena di tengah-tengah kesibukan Lord Rangga mendamaikan dunia ya Lord, masih menyempatkan hadir di konten Berbes Undercover. Untuk itu pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Lord Rangga yang sudah menyempatkan waktunya bisa hadir dan bisa ngobrol bareng sama kita di sini. Alhamdulillah, terima kasih kepada si ganteng. Kalau di sini di Brebes namanya Sitong ya. Otong. Sitong. Iya, Sitong. Iya. Ya, Sitong yang ganteng. Ya, Alhamdulillah. Revi dan Adi. Ya, Sekalipun dalam posisi bukan, tetap atas undangan ini dan Lord utamakan karena apapun keberadaannya Brebes Undercover. Iya, betul. Ya, itu nama yang cantik dalam sebuah podcast ya. Yang bisa dilakukan dalam proses kemajuan. Dan Brebes saatnya menjadi satu kekuatan bagi nasional maupun internasional dengan munculnya Lord tentu ya. Betul. Ya, orang bilang saat ini Brebes dalam kondisi diperhitungkan dalam proses posisi di situasi politik sekalipun maupun di perkembangan dalam sisi global. Karena ada peran Lord di sana. Bukan peran dalam artian di Brebes, tapi peran dalam sisi global internasional, sebagai nasional. Iya. Berarti kalau kita tengok sendiri Kabupaten Brebes gitu ya, sebenarnya kan ini ya merasa miris juga saya selaku masyarakat Brebes. Kabupaten Brebes kan menjadi salah satu kabupaten termiskin ekstrim gitu ya. Betul. Ya. Nah, kalau tanggapan Lord sendiri itu gimana Lord? Atau untuk mengatasinya gitu. Iya. Kalau persoalan kaitan bukan rahasia lagi ya, bukan hanya Brebes juga di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten yang ekstrim miskin. Ya. Nah, dari posisi daerah-daerah lain di wilayah provinsi lain juga ada. Miskin dalam daerah miskin atau kaya juga hal yang lumrah sih sebenarnya. Iya. Tapi masalahnya sekarang bagi kita, masa mau begini terus? Nah, itu Tentu bagi khususnya generasi milenial, ya kan? Iya, betul. Ini mensikapi pada proses bagus ini dari mulai kita start di Brebes Undercover ya, bisa mencarikan solusi bagaimana Brebes menjadikan satu daerah yang menjadikan pilot project. Kalau mengambilkan daripada sejarah dari Brebes itu sendiri yang sosialisasikan oleh Lord di kancah nasional maupun internasional, Brebes sudah dimulai sebagai daerah asal muasal ya dari sejarah Jawa. Sejarah Jawa disebut sejarah Pulau Nyawa. Brebes ternyata ditemukan dari sebuah penemuan yang luar biasa. Ada penemuan manusia disebutnya manusia purba. iya. Tapi ya itu sebenarnya manusia, tapi manusia purba sebutannya. Karena ketuaannya itu belum ada ditemukan lagi ya selain dari penemuan yang di Brebes. Iya, betul. Yaitu 2.400.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Artinya kalau kita ambil dari tonggak posisi itu, Brebes ternyata punya Nilai sejarah, nilai peradaban yang tertua di dunia. Ya. Oh, di dunia itu. Di dunia. Artinya bahwa keturunan manusia di dunia ini adalah keturunan dari orang-orang Brebes. orang-orang Brebes ini. Mau yang Dayak,
mau yang di Sumatera, mau yang dimanapun yang berada, ada pun yang mau di Turki sekalipun. Iya. Makanya ada Turan Tidul. Turki itu Turan Kidul. Iya, makanya kita dulu orang tua kita kalau mau naik haji ke sana atau jarak sana, mau jarak ngalor. Karena asalnya dari kidul ya. Dari kidul. Iya. Tapi ini loh, mohon maaf. Dan itu dibuktikan dengan sejarah yang ada. Jangan kecil hati, Brebes itu pada posisi sekarang miskin karena mungkin sistem pengurusannya ada hal yang manajemen yang salah. Memang perlu diperbaiki Ya, ada yang salah ini pasti di tingkat manajemen, baik di tingkat di daerah maupun pada proses rakyat itu sendiri atau bagaimana. Ya, nanti kita carikan solusinya. Iya. Brebes pada waktu saat ini pun Lord kenalkan secara luas bahwa satu-satunya kerajaan pertama kali yang tertua dari sebuah peradaban itu. Apa namanya? Brebes itu adalah ada satu kerajaan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya ya. Brebes itu ada kerajaan Purba, Galuh Purba. Oh iya. Ya, Galuh Purba. Itu Yang akhirnya menurunkan dari kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh kepulauan Jawa dan menyebarlah ke seluruh dunia. Itu yang ada. Jadi kita patut bangga lah sebagai orang Brebes. Kerajaan pertama. Iya, Purba, Galuh Purba. Dan Galuh Purba di terakhir kepemimpinan ada di Putri Purbasari. Itu adalah Ratu Purbasari. ini berarti seharusnya kita juga sebagai milenial harus paham silsilah itu ya, Pak ya. Dan menurunkan kepada proses sebelum ada Pajajaran ada Raja Galuh ya. Galuh itu dari sini. Dari Brebes. Sekalipun ceritanya Cungwanara juga dari sini. Makanya ada Kali Pamali. Itu nanti diganti jangan Pemali. Pamali itu memang Brebes itu ada sebagian Sunda, ada sebagian bahasa Sunda, bagian Jawa. Kalau Brebes tengah ke selatan ya pasti Jawa lah, dari utara juga. Kalau utara itu adalah bahasa, kalau di Serang itu Jaseng, di sini Jawa ya, Cirebon juga gitu. Yang bagian tengah ke sana pasti adalah bahasanya Sunda. Betul. Ya, tetapi Sunda dimaksud oleh Lord juga sekarang mulai juga terang bahwa Sunda yang dimaksud adalah suku Pasundan. Suku Pasundan itu ya. Iya, suku Pasundan. Nah, mohon maaf Lord. Ini kan suku Pasundan itu dari mana wilayahnya? Ya itu Jawa Tengah sampai ke Banten itu Pasundan. Itulah disebut tanah Atlantik. Kalau misalkan sekarang Lord memimpin dari jangkauan sebagai pemangku bumi, ya orang mengenal ya, dunia ini mengenal Lord sekarang sebagai pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru. Ya wajar orang ada keturunan dari Galuh Purba. Iya. Kita ini dari Galuh Purba. Makanya Purba itulah akhirnya ada proses ada kerajaan yang akhirnya menelurkan Galuh Timur dan Galuh Barat. Itu yang akhirnya membentuk pada proses keberadaannya adalah kerajaan Pajajaran Agung yang telah saat itu adalah menerima kekuatan sebagai sentra kesatuan dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekarang di Indonesia. Indonesia itu sendiri namanya dari kata ini Swenda. Itu asal mula dari Indonesia. Iya. Kata Indonesia itu dari kata ini Sunda. Kalau bahasa ulama dulu Swenda. Ini Sunda. Iya, digabungkan jadi satu menjadi ini Sunda. Makanya pada saat Indonesia mendapatkan ini Penghargaan. mandat pembentukan atas wilayah NKRI. Dulu belum ada namanya NKRI ya. Namanya RIS. Itu disebutnya Republik Indonesia Serikat. Republik Serikat itu dulu dengan mandat dari UNCI, United Nations Komite Indonesia, ya kan? Di sana disebutnya orang sudah sebut adalah Republik Pasundan karena sukunya Pasundan. Suku Pasundan ya. Sini ya suku Jawa. Jadi ada dan suku-suku lainnya. Nah, wilayahnya dari ini Sunda tadi yang disebut Indonesia, ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Kalau bicara tentang Sunda keseluruhan adalah keseluruhan, yaitu Sundaland seluruh bumi. Itu mencakup semuanya ya, semua bumi ya. Jadi kalau yang dimaksud suku yang ditinggalkan dalam artian yang sekarang ada di sana adalah suku Pasundan. Kalau bicara Sunda adalah bicara Sundaland seluruh bumi. Ya, Brebes beruntung karena adalah bagian Jawa sebagai pulau nyawa. Jawa pulau nyawa. Lah Brebes itulah menitik beratkan pada proses penemuan yang nyata sekarang secara
kenyataan. Begitupun ada beberapa artefak dan lain-lainnya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ternyata Brebes manusianya paling tua. Paling tua ya kalau bahasa Brebes ya. Paling tua. Iya, paling tua. Paling tua. Iya. Mulane mau Brebes lamun metu sing Brebes, ya wis kudu wani. Iya. Harus berani. Kang ora wani, ya aja wani-wani. Yen wedi Yen aja wedi, wani. Yen wani aja wedi. Ya wani pisan. Iya. Tadi salah. Iya. Hari wedi mani kan pasti mani barang. Tapi gini loh, maksudnya yang bikin saya pertanyaan, untuk sekarang kan mungkin dari generasi saya ya, Iya. dari generasi saya kan itu banyak yang luput atau banyak yang tidak mengenal sejarah Brebes, khususnya dari kerajaan tersebut. Nah, untuk mengenalkan itu kita harus gimana loh? Ya, dengan Penyampaian adanya kepada milenial ini. proses keberadaan podcast ini ya kita juga merupakan bagian yang mungkin bisa kita sampaikan bertahap. Artinya kita mengajak bahwa mereka juga untuk mengenal sejarah ya. Betul. Cuman punten, jangan pernah merasa cukup atas ilmu yang telah diterima saat ini. Iya. Artinya bagi generasi milenial saat ini, saatnya membuka akan hatinya, membuka pikirannya, membuka matanya dan telinganya. Semua informasi manapun kita tampung. Ya. Tapi jangan langsung mengeksekusi bahwa ini ini ilmu enggak ini jangan. Karena pada dasarnya proses ilmu ini pengetahuan pun di pembuktiannya bertahap ya. Kadang-kala omongan menjadi sesuatu karena merasa dirinya pinter itu sesungguhnya kerdil. Iya, betul. Iya, merasa pintar ya. Sesungguhnya kerdil. Nah, kita dengan adanya bisa sosialisasikan. Kemudian nanti juga ya bisa saatnya lah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya, baik pemerintah daerah maupun juga pada DPRD ataupun kepada pihak-pihak tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira Brebes juga banyak orang-orang hebat ya. Ya. Jadi tinggal nanti artinya saatnya lah untuk berkolaborasi. Lot pun sekarang tetap masih milenial ya. Ya. Iya, walaupun kolot untuk milenial. Iya bahasanya. Tapi kan Kalau untuk- kalian masih milenial ya, Lot juga masih milenial, kolot untuk milenial. Ya tapi kalau muda Queen-nya datang ya sama aja milenial. Iya lah. Udah sama. Jadi ke bawahnya itu tadi. Makanya Lot ingat malam juga kan di apa? Ya. Bukan di declare ya sama kaum muda di antara kaum politisi muda untuk maju capres ya. Dan kan itu juga milenial semua ya. Itu mantap juga. Direkam dengan kondisi seperti itu. Dan itu secara real bertahap lagi ditempuh. Coba Anda lihat juga patut bangga kenapa? Dari 15 orang yang telah diumumkan oleh negara maupun juga Wikipedia dan Google, 15 orang yang layak mendaftarkan ataupun menyalonkan diri cuma 15 orang. Termasuk Lord. Lord di dalamnya. Lainnya pejabat yang saat ini sudah pernah jabat atau Iya. pernah menjabat. Wajar aja lah mereka cuannya banyak ya. Iya. Lalu sih punya apa? Tapi Iya. kalau Lord kan punya masa loh. Ya, tapi itulah tadi bahwa Iya. itu merupakan bagian bahwa ternyata memang uang bukan segalanya. Iya, benar. Ya lah. Tetapi ternyata cinta pun butuh cuan. Ah, iya, Lor. Realistis ya, Lor. Makanya salam saat ini ya adalah ya salam cinta dan cuan. Salam cinta dan cuan. Iya, salam cinta dan cuan itu ada di sini. Kalau bahasa ininya bahasa Brebesnya nyong sayang kawan. Iya dong. Iya, tapi lamun saya ngetok tapi lah Nah, jual. iya, betul. Ya, Susah ya Lord ya. Betul. Tapi mulanya Banget sayangnya, Ruang. makanya lo juga di mana-mana tak sebarkan dengan cinta dan cuan. Yo. Oke. Oke, tadi sorry sedikit ada gangguan teknis nih. Nah, kita balik lagi sama Lord Rangga nih. Ini Lord, ada juga di suatu daerah di Brebes. Di Brebes namanya di daerah Jalawastu kalau nggak salah. Nah, di daerah Jalawastu itu ada satu kampung namanya kampung adat. Kampung adat itu memang leluhurnya itu orang-orang Brebes loh. Bukan orang Brebes, sorry. Orang-orang Sunda tapi dengan pemahaman yang masih pakai Sunda Wiwitan loh. Itu Oh. kaitannya bagaimana loh? Begini, kalau wilayah Brebes itu sendiri terkait dengan masuk kepada wilayah bagian Pasundan itu kan untuk setengah Brebes ke selatan itu kan sampai ke perbatasan itu bahasanya sekarang bahasa Pasundan.
bahasa Sunda kan gitu. Kalau Sunda itu sendiri dalam lingkup global itu kan tadi yang saya katakan bahwa bumi itu adalah seluruh bumi disebut Sundaland. Sundaland ya. Ya, makanya di dalam proses hari, dalam bahasa sebelum proses ada Hijriah pun ada nama San. ya Sunda, Sundai. Sundai. Jadi Sunda, Dai, disingkat Sundai, dibaca orang Sandai. Itulah hari Minggu. Itu hari. Itu permulaan hari kalau ya. Hari dalam artian permulaan hari dalam proses ketika tahun Masehi sebelum Hijriah. Sundai dibaca Sandai. Hari matahari. Iya. Ya, berarti Kalau Mondai berarti hari bulan. Yes. berarti memang keren juga. Sandai. Iya. Stardai Bintang. hari bintang. Free day. Hari bebas lah. Prei. Kalau jangan berbes prei. Iya, Iya benar hari Iya, bebas. dari libur. Berarti gini makanya dong. harusnya libur sih hari Jumat. Iya, berarti gini dong, Bro. Nah, dengan adanya sejarah Brebes yang memang segitu banyaknya dan segitu luasnya, harusnya atau mungkin orang-orang zaman dulu dari kerajaan Romawi maupun dari mana Keturunan sini. Iya, Semua dari sini. inspirasinya memang dari orang-orang Brebes tersebut kan sebetulnya. Baru dari sini adalah penjagaan sini baru menuju pada proses adanya Gunung Padang Oh iya. yang 35.000 tahun ya Ya. sebelum Masehi. Kalau bicara tentang Mesir kuno aja baru ketemu dengan 3.000 sebelum Masehi. Iya. Jadi lebih tua di sini lah di Jawa. Di Jawa. Semuanya. Makanya yang patut kita generasi mulia milenial ya menerima pada informasi tentang sejarah karena sejarah juga banyak yang hilang ya. Iya. Sejarah juga banyak yang sengaja dibelokkan. Iya, betul. Sejarah pula ada yang disimpan di bawah tikar itu ya. Sengaja disembunyikan. Ada sejarah juga ditulis pemenang. Iya. Ya, makanya mempelajari sesuatu tidak mesti apa yang hanya telah dibaca oleh Anda, tetapi Berdasarkan dari tentu kita juga mengkaji terus. Makanya istilah belajar dari apa yang pernah disarankan oleh Rasulullah ya, belajar dari ketika lahir sampai akhir. akhir. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan tertutup akan kita karena ilmu kita merasa udah ada, itu namanya sebut kesombongan itu. Iya, betul. Padahal sesungguhnya ada yang kerdil seperti itu. Menilik tadi sejarah Brebes yang begitu kompleks, berarti harusnya kita sebagai milenial juga harus bangga ya kalau Yes. sebagai orang Brebes. Dan bisa bukan hanya bangga, mau ada kemauan. Makanya mulai hari ini mulailah tanamkan jiwa-jiwa nasionaliti kita, jiwa persatuan Indonesia kita harus perkuatkan. Karena dengan kekuatan itu masukkan kepada jiwa kita, lalu kemudian kan ada PR buat kita. Iya. Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus kita wujudkan. Lalu kepada siapa diharapkan? Lah, kalau bukan dari kita yang masih ada, Iya. mau berharap kepada siapa? Masa mau mengharap yang sudah tidak ada? Nggak mungkin. Atau apa? Sekalipun pangkat daripada mereka adalah apakah jenderal, apakah aulia Allah, apakah itu nabi, apakah rasul. Mereka justru mereka yang sudah wafat mengharap kepada kita untuk meneruskan perjuangan. Betul. Sedang kita adalah yang harus menyelamatkan kita di bumi ini. Ya. Makanya lu selalu bilang, ayo kita, ayo semuanya bersama. Bela bangsa, bela negara, dan bela bumi bersama. Ura. Hurrah!